Perkenalkan, nama saya Vita Apriliani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan pemberdayaan masyarakat lokal melalui home industri kerupuk kemplang dalam inovasi makanan tradisional olahan ikan di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadi, Sarjana Pendidikan. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui home industri kerupuk kemplang dalam inovasi makanan tradisional olahan ikan di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Profil usaha, pemberdayaan masyarakat lokal melalui home industri kerupuk kemplang dalam inovasi makanan tradisional olahan ikan di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Ialah suatu upaya untuk keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan informasi melalui usaha kecil home industry kerupuk kemplang yang dilakukan oleh pemberdaya kepada yang diberdayakan, yaitu para pelaku home industry atau pengusaha kemplang, Ibu Kang Yin Mei, dengan tujuan mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup agar dapat memiliki kehidupannya sejahtera. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat guna berperan aktif dalam kegiatan pariwisata. Hal ini akan menyebabkan segala kekayaan alam serta budaya yang menjadi daya tarik pariwisata akan terjaga kelestariannya dan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal secara ekonomi. Kartasasmita 1996. Siklus 1. Keinginan untuk berubah. Motivasi para karyawan untuk mau bergabung di usaha kerupuk kemplang ini adalah keinginan untuk berubah dan mengembangkan keterampilan, khususnya di bidang produksi kemplang. Sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar waktunya digunakan untuk mengurus keluarganya. Siklus 2. Melepaskan halangan. Ada berbagai faktor yang menjadi penghalang bagi karyawan di sini. Salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi yang ia miliki di bidang produksi kemplang. Salah satunya adalah kurangnya percaya diri dalam melakukan bagian pengolahan. Siklus 3. Rasa ingin bertambah. Tahap ketiga ini tentunya di mana masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Karyawan di sini awalnya belum terbiasa dalam melakukan pengolahan kerupuk kemplang ini, dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai menumbuhkan rasa memiliki, serta beliau merasa harus bertanggung jawab dalam pekerjaannya dalam mengelola kerupuk kemplang. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Di tahap ini, upaya masyarakat untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Para karyawan dalam mengembangkan peran serta tanggung jawab sebagai pengelola adonan serta harus menyesuaikan takaran yang sudah ditentukan agar produk dan kualitas produk tetap terjaga. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Ada berbagai faktor yang menjadi penghalang bagi karyawan di sini. Salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi yang ia miliki di bidang produksi kemplang. Salah satunya adalah kurangnya percaya diri dalam melakukan bagian pengolahan. Ibu Herianti yang bekerja dalam bagian pengolahan mengatakan bahwa produk kerupuk kemplang ini sudah ada peningkatan hasil produksi. Beliau juga mengatakan bahwa mendekati hari-hari raya, kerupuk kemplang akan meningkat tinggi 100% sehingga membuat Ibu Haryanti harus ekstra bekerja dengan penuh teliti. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ibu Haryanti sebagai karyawan mengatakan bahwa ada perubahan, yaitu beliau lebih percaya diri untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Selain itu, beliau juga meningkatkan kemampuannya dan giat dalam melakukan pekerjaan.
Siklus 7 merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Proses yang telah berhasil dalam pemberdayaan dirinya, Ibu Herianti merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar lagi untuk kedepannya guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ibu Herianti merasa bangga serta puas dengan kerja kerasnya saat ini sebagai karyawan di usaha kerupuk kemplang. Selain itu, Ibu Herianti memiliki keinginan untuk melakukan peningkatan kerupuk kemplang ini untuk kedepannya dan hasil yang lebih baik lagi. Pemungkinan pemberdayaan harus bisa mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat, baik dalam segi ekonomi maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, usaha kerupuk kemplang ini tumbuh berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, sehingga ia membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ia membebaskan masyarakat dari keterpurukan ekonominya dan tidak mengenal usia atau jenis kelamin. Ibu Kang Yime juga berhasil melepaskan halang-halangan yang dihadapi karyawannya. Sebagai contoh, ada salah satu karyawannya yang belum mahir dalam memanggang kemplang, lalu Ibu Kang Yime memberikan pengarahan kepadanya. Karena pada saat pemanggangan tidak semua orang bisa dan membutuhkan ketelitian yang mencukupi. Penguatan pemberdayaan suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemilik bertanggung jawab untuk selalu mengawasi ataupun mengecek kinerja para karyawannya. Ia juga telah memberikan peran kepada setiap karyawan sesuai dengan kemampuan ataupun keahliannya masing-masing. Seperti karyawan yang bernama Herianti, ia diberikan peran untuk membuat adonan kemplang, dan seorang karyawan bernama Chang pada bagian pemanggangan masih belum lihai. Namun pemilik terus membantu Chang untuk terus belajar dalam proses pemanggangan agar kemplang yang dibakar sempurna. Perlindungan pemberdayaan sebagai sebuah proses di mana individu dan komunitas dimampukan untuk memiliki kuasa dan bertindak secara efektif untuk merubah hidup dan kondisi mereka. Ibu Kang Yinmei, pemilik usaha, mengatakan bahwa ia tidak pernah membedakan antara karyawan-karyawannya. Ketika ia memberikan suatu seperti makanan, ia akan memberikannya kepada seluruh karyawannya secara adil. Ia juga tidak pelit dalam hal apapun dan selalu mengayomi karyawannya ketika karyawannya membutuhkan pertolongannya. Penyokongan bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemilik usaha selalu menghargai hasil pada setiap kinerja para karyawannya, sehingga dapat memberikan motivasi karyawannya untuk terus belajar dan meningkatkan kinerjanya. Dan ia juga sangat mengutamakan kenyamanan karyawannya agar mereka betah untuk bekerja di usaha kerupuk kemplang tersebut. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan pasar, ia mengatakan bahwa usaha-usaha yang ia lakukan adalah dengan menjaga kualitas rasa dan harga agar tetap stabil. Ia juga mengatakan bahwa ia terus senang jika ada itu, artinya ia berhasil dalam memperdayakan warga setempat. Pandangan masyarakat. Usaha kerupuk kemplang Mailan ini membuat mereka tidak usah payah lagi dalam mencari kerupuk kemplang. Mereka juga mengatakan bahwa usaha tersebut berkembang sangat pesat. Karena pada awalnya ia hanya menyetok pada saat hari-hari raya saja. Namun dengan perkembangannya dari tahun ke tahun, usaha tersebut berkembang hingga sekarang. Ibu Nova dan Ibu Tuti juga mengatakan bahwa dengan adanya usaha ini terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Masyarakat sekitar juga mengatakan
bahwa usaha ini berhubungan baik dengan masyarakat sekitar. Harapan dari Ibu Nova dan Ibu Tuti terkait usaha ini, ia mengharapkan usaha kerupuk kemplang Mailan ini terus maju dan berkembang lebih pesat lagi serta dapat membuka cabang baru dan bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kesimpulan, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industri kerupuk kemplang yang dilakukan oleh Ibu Kyang Yin Mei sebagai perintis usaha kerupuk kemplang Mailan ini bisa memotivasi masyarakat yang menjadi karyawannya untuk bisa membuka usaha walaupun merintis terlebih dahulu. Dengan adanya usaha ini, Ibu Kyang Yin Mei yang memberikan rangsangan kepada karyawannya dengan mengajarkan cara membuat kerupuk kemplang. Usaha kerupuk kemplang ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Omset yang mereka dapatkan makin tahun menambah. Untuk itu, mereka mulai bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun itu tidak banyak. Kerupuk kemplang yang mereka olah cukup berbeda dengan yang lainnya. Seperti kita harus benar-benar teliti dan harus kepanggang semuanya dan menggunakan teknik tertentu. Adanya usaha ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sendiri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.